Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Baik Bapak Ibu, rekan semua, ma'rifatullah menjadi bagian yang wajib selalu ada dalam hati manusia. Karena yang namanya ma'rifatullah ini menjadi inti dari pembahasan akidah. Yang hari ini menjadi materi kita secara khusus. Nah, kemudian Bapak Ibu, setidaknya ada 3 inti pembahasan yang menjadikan ma'rifatullah ini penting kita bahas pada kesempatan hari ini. Yaitu yang pertama tentang ahammiyat ma'rifatillah. Urgensi seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus kenal Allah? Kenapa dia harus tahu Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua yaitu at-tariqu ila ma'rifatillah. Yaitu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mawani' fi ma'rifatillah. Penghalang yang menyebabkan seorang susah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama Bapak Ibu, urgensi ma'rifatullah. Setidaknya berbicara urgensi ma'rifatullah ini, ada 3 poin utama yang menjadikan kita fokus dalam ma'rifatullah ini. Yang pertama adalah tema kajiannya menjadi kajian yang utama. Yang kedua dalil yang kuat. Adanya dalil yang mendukung tentang ma'rifatullah ini yang dalilnya sangat kuat sekali. Yang ketiga adalah samarat, buah dari ma'rifatullah. Nah, yang pertama kita lihat tema ma'rifatullah ini menjadi kajian yang penting, yang utama, yang intim. Kenapa? Karena yang dibahas adalah Allahu Rabbul Alamin. Ya. Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan pemilik alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard." Qulillah. Katakan siapa Tuhan langit dan bumi? Katakan dialah Allah Subhanahu wa taala. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Katakan, apakah kalian ingin menjadikan selain Allah sebagai aulia, wali, ya, sebagai wali yang tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya atau memberikan manfaat kepada dirinya ataupun mudarat. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan, apakah sama orang yang tuli dan orang yang buta atau dan orang yang melihat dengan orang yang melihat? Am hal tastawi dzulumat wan nur? Atau apakah sama yang gelap dengan yang bercahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi? Atau mereka menjadikan terhadap Allah Subhanahu wa taala syuraka, ya, syirik, sekutu-sekutu, khalaqu ka khalqihi, yang mereka ciptakan sebagaimana ciptaannya mereka atau sebagaimana bentuknya mereka. Fatasyabahal khalqu alaihim, hingga sama sifat yang mereka sembah dengan diri mereka, yaitu sama-sama diciptakan. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran surah Ar-Ra'd ayat 16. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan kepada kita bahwa apapun
yang ada di muka bumi ini, termasuk dunia dan seisinya, alam semesta, dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan Allah pemiliknya. Yang kedua, bahwa dalil yang menunjang tentang inti daripada atau utamanya tema ini yaitu surah Al-An'am ayat 12. Allah berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ardh." Katakan, siapa yang memiliki apa yang ada di langit dan yang di bumi. Qulillah, katakan Allah. Kataba ala nafsir rahmah, Allah wajibkan atas dirinya rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah akan mengumpulkan kalian di hari kiamat nanti yang tidak ada keraguan dalamnya. Alladzi khasiru anfusahum fahum la yu'minun, dan orang-orang yang merugi di hari itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu yang pertama. Tentang tema kajian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua kita ini ya berupaya berjalan dengan tujuan bagaimana semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang lebih jelas yang selalu kita baca dalam salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, la syarika lahu. Ya, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kuatud dalil. Ya, yaitu dalil yang kuat mengenai ma'rifatullah ini. Setidaknya 3 dalil inti, yaitu dalil akli, yang kedua dalil naqli, dan yang ketiga ada dalil fitri, menjadi landasan utama pentingnya mempelajari ma'rifatullah ini. Yang pertama kita lihat dalil akli. Dalil akli artinya adalah dalil akal. Kenapa disampaikan terlebih dahulu dalil akal? Bapak Ibu, manusia tidak ada petunjuk Al-Quran, ya, kemudian tidak ada nabi, maka akalnya menjadi bukti atau menjadi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta ini. Kenapa? Karena akalnya akan berpikir. Ya, akalnya akan berpikir sebagaimana yang kemarin kita sampaikan cerita, ya, kisah mengenai 2 bapak filosofi dunia mengenai perbincangan hal tersebut. Yang pertama kita bahas dulu tentang dalil akal, ya, dalil rasio. Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Qulillah, katakanlah Allah. Syahidun baini wa bainakum, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan lain di samping Allah? Qul la ashhad. Katakanlah aku tidak mengetahui. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah sungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa innani bari'um minal mimma tusyrikun. Dan sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahasa a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Qul la ashhad. Ya. Bahasa syahidah di sini Bapak Ibu adalah sesuatu yang menunjukkan orang tersebut melihat dengan matanya, kemudian ya dia menggunakan akalnya untuk memutar, ya, untuk mengolah
data-data yang sampai melalui matanya diolah di otaknya itu. Kemudian dia berpikir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari timur ke barat ditenggelamkan. Kemudian bagaimana Allah menghidupkan dan mematikan manusia, bagaimana Allah memberikan rezeki, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan burung-burung tersebut, ya, yang penciptaannya tidak sempurna seperti manusia, tetapi pagi pulang dalam keadaan penuh kosong, pergi dalam keadaan penuh kosong, pulang sore hari dalam keadaan penuhnya penuh. Ya. Otak manusia berpikir di sana hingga logikanya menerima bahwasanya tidak ada yang melakukan ini semua, yang sanggup melakukan ini semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalil naqli, yaitu kalau kita berbicara dalil naqli berarti dalil yang berasal dari Allah kepada Jibril, kepada Rasulullah SAW sampai kepada kita. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini mau membuktikan kepada kita bahwa Allah telah meletakkan tanda-tanda tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah di langit dan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalil ini semakin memperkuat ketika orang-orang berakal menggunakan akalnya, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan bahwa dunia ini punya penciptanya. Yang ketiga adalah dalil fitri, yaitu kalau kita berbicara fitri berarti fitrah, Bapak Ibu. Ya, surah Al-A'raf 172 yang sering kita bahas sebelumnya itu. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Ataquluna yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, ya. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah menguatkan tentang fitrah manusia, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahwa setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bapak Ibu, kenapa dalam hadis ini tidak dikatakan mengislamkannya? Hanya Yahudi, Nasrani, Majusi. Kenapa tidak mengislamkannya? Karena fitrah manusia yang tadi Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil dia telah Islam. Ya. Karena fitrahnya tadi manusia yang tadi dia sudah bersaksi dalam ayat ini itu menandakan dia sudah muslim. Oleh karena itu ayatnya tidak lagi mengatakan au yuslimanihi, yang mengislamkan dia, tetapi orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Majusi, Nasrani, Majusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah as-samarat, yaitu buah dari ma'rifatullah. Ketika seseorang mempelajari ma'rifatullah, dia sudah mengenal Allah, dia sudah paham tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling intim buahnya adalah ziyadatul iman wa taqwa, yaitu meningkatnya iman dan takwa dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena semakin kuat, semakin benar, semakin jelas, semakin kenal seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah semangat dia untuk memperbanyak ketaatan. Bapak Ibu, saya mau bertanya.
Kenapa hari ini banyak orang begitu mudah bermaksiat kepada Allah? Ya. Kenapa hari ini banyak orang begitu mudah bermaksiat kepada Allah? Ini maksiat ini jangan jangan diartikan sempit ya. Maksiat itu bukan sekedar laki-laki sama perempuan jalan bareng, kemudian tidur bareng dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu, bukan hanya itu. Seorang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, ya tidak mau berupaya memperbaiki agamanya, ya tidak mau berupaya memperbaiki baca Qur'annya, tidak mau berupaya untuk jujur, tidak berupaya untuk amanah, tidak berupaya untuk menolong kaum muslimin, ya tidak berupaya menjauhi dusta, tidak berupaya menjauhi zina, tidak berupaya menjauhi persaksian buruk dan sebagainya. Itu semua termasuk namanya maksiat. Ya, termasuk namanya maksiat. Kita ada ujian di kampus atau dimanapun, ya ujiannya online, ya perintahnya close book, tetapi ternyata kita karena nggak terlihat bisa kita open book. Ini semuanya namanya maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ya kita yang bersangkutan tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa hari ini orang begitu mudahnya melakukan maksiat tersebut? Jawabannya cuma satu. Li'annahu lam ya'riful khaliq. Li'annahu lam ya'rifillah. Satu aja jawabannya. Karena dia belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia belum tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sudah tahu siapa Allah, kenal sama Allah, maka mustahil baginya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, saya sering menganalogikakan ma'rifatullah ini dengan analogika makhluk. Ya, saya mohon maaf walaupun sebenarnya tidak boleh menyamakan ini, tapi cuma analogika saja. Seseorang yang dapat surat dari rektor, karena saya sering mengajarkan ini sama anak-anak UPN, saya sampaikan sama anak UPN, Mas, Mbak, kalau kalian dapat surat dari rektor, ya, itu suratnya itu berkata demikian, Mas, tolong kamu segera datang menghadap ke kantor pukul 8 hari Kamis. Pukul 8 hari Kamis. Kamu membawa kertas dan pulpen, tidak boleh terlambat. Bapak Ibu, kemudian di surat tersebut bagian bawahnya tertanda ada tanda tangan rektor dan stempel resmi. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mahasiswa itu akan datang tepat waktu atau terlambat? Ya, mahasiswa tersebut akan datang tepat waktu atau terlambat? Pasti akan datang tepat waktu. Dan bahkan mohon maaf ya, kalau seandainya berlebihan bahasanya, bahkan mustahil dia mau berani untuk mengakhir-akhirkan dia datang jam 9 aja, datang jam 10 aja, padahal waktunya jam 8. Kemudian Bapak Ibu, surat yang kedua datang dengan hampir sama isinya, tetapi di bagian bawahnya dikatakan di bagian bawahnya tidak diketahui siapa yang memerintahkannya. Tidak ada juga tanda tangan rektor, tidak ada juga stempelnya. Kira-kira Bapak Ibu, surat tersebut akan diakui ya kebenarannya atau akan dirobek-robek dan dibuang? Maka pasti akan disepelekan surat tersebut. Kenapa? Karena tidak jelas siapa yang memerintahkannya. Kenapa yang pertama anak mahasiswa itu benar-benar akan datang dengan membawa pulpen dan kertas? Karena dia paham yakin siapa yang memerintahkannya. Maka dia tidak berani macam-macam.
Bapak Ibu, kenapa hari ini seorang berani bermaksiat kepada Allah? Maka jawabannya adalah karena dia belum mengenal siapa yang memerintahkan dia untuk beramal soleh. Maka orang yang ma'rifatullah akan ziyadatul iman, tambah imannya, kuat imannya, dan meningkat ketakwaannya. Yaitu dia akan berupaya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul iman wa taqwa ini ya akan terbukti dengan hadirnya hal-hal berikut. Yang pertama adalah seseorang yang ma'rifatullahnya kuat kepada Allah. Benar. Maka dia akan merasa kebebasan, kemerdekaan yang sempurna. Namanya al-hurriyah. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dulu dia punya tuan, ya. Dulu dia punya tuan. Begitu juga Ammar bin Yasir dan keluarganya juga punya tuan. Ya, yang semua tuan-tuan ini sangat takut ya hamba-hambanya atau hamba sayanya untuk tidak menuruti permintaan tuannya. Dan waktu itu memang posisinya hamba sahaya itu milik tuan. Artinya punya tuannya, bukan punya Tuhan. Ya. Hingga akhirnya Bapak Ibu, mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh tuan-tuannya. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, datang perasaan hurriyah tersebut dalam hati mereka. Sehingga dalam keadaan seperti itu, ya, mereka tidak bisa menyembunyikan ibadahnya, tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ketika ditanya sama Ummu Yasir yang bertanya ini Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Hei, Ummu Yasir, kamu siapa dan saya siapa?" Apa kata Ummu Yasir? "Wahai Tuan, kamu adalah hamba, saya juga adalah hamba." Terkejut ini si Abu Jahal. Biasanya jawabannya nggak begitu. Ya, jawabannya biasanya saya hamba, kamu tuan. Tetapi setelah dia beriman apa katanya? Saya hamba, kamu adalah hamba, kata gitu. Jadi akhirnya dari perkataan ini ketahuanlah Ummu Yasir dan keluarganya beriman kepada Allah, yang dalam riwayat kita mendengar mereka dibunuh, ya. Ayah dan ibunya dibunuh, tinggallah Ammar bin Yasir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada perasaan hurriyah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sekarang perasaan hurriyah ini juga hampir terenggut dari sebagian kaum muslimin. Ya. Terenggutnya bagaimana? Karena keimanan yang kurang, ya, keyakinan kepada Allah yang kurang. Mereka merasa mereka itu punya tuan. Ya. Ketika mereka bekerja, punya atasan, perintah atasan lebih tinggi daripada perintah Allah. Ya. Perintah atasan dalam pandangan mereka lebih tinggi daripada perintah Allah. Hingga tidak jarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Berapa banyak di antara kita rela meninggalkan perintah Allah gara-gara perintah atasan. Ini adalah kekeliruan. Ya. Ingat, kita itu bekerja perintah Allah. Kita bekerja karena beramal soleh. Bukan mau menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat hari ini.
berapa banyak gara-gara kita tidak punya Allah dalam hati kita. Sehingga ketika ada perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi di depan mata, kita tidak sanggup untuk mengingatkannya. Ya, saya tahu ada beberapa perangkat-perangkat ya di negara ini yang jelas-jelas melakukan maksiat, bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan berzina mereka lakukan, ya. Tetapi mereka perempuan-perempuan itu mengatakan saya takut dipecat, saya takut begini dan begitu. Masya Allah, na'udzubillah sama na'udzubillah. Berapa banyak di antara kita gara-gara mau naik jabatan, harus bayar sekian, padahal jabatan itu tidak ada yang diperjualbelikan, seharusnya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang beriman akan ada rasa merdeka. Bagaimana sifat merdeka itu? Apa? Dia katakan, saya bekerja karena Allah. Kalau seandainya pekerjaan saya ini membuat saya lebih jauh daripada Allah, maka saya akan tinggalkan pekerjaan ini karena saya yakin ardullahi wasi'ah, bahwa bumi Allah sangat luas. Yang kedua adalah at-tuma'ninah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, ya, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Gundah Bapak Ibu, ya, gelisah kita, ya, banyak masalah Bapak Ibu, berzikirlah kepada Allah. Minta tolong sama Allah, ingat Allah, katakan dalam diri bahwasanya apa yang terjadi tidak ada yang terlewat dari catatan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak ada yang menimpa kalian, yang menimpa kami, kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak perlu risau, ya, tidak perlu linglung bingung. Ingat Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu, tidak ada fasilitas yang lain yang menenteramkan jiwa yang lebih dahsyat, yang lebih utama, yang lebih berkhasiat selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah bisa dengan kita berzikir Allah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan sebagainya, atau kita salat 2 rakaat sebagaimana yang Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu, yang ketiga al-barakat. Adanya keberkahan-keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya mereka itu. Bapak Ibu, ya. Keberkahan menjadi syaratnya adalah amanu wa taqau. Bukan kehebatan teknologi. Keberkahan dan ketakwaan itu menjadi syarat utama keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan, kalau tidak ada amanu wa taqau, maka keberkahan tidak akan ada. Bapak Ibu, ya, kita punya tabungan M-an atau ratusan M atau TT-an. Ya, kita punya lahan ratusan hektar, bahkan ribuan hektar. Ya, kita punya pesawat terbang. Ya, kita punya bus-bus, kita punya kereta sendiri pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua bukan tanda keberkahan.
Karena keberkahan itu, kata para ulama, adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya ihsan. Kehidupan kita hari ini lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, kita nggak ada apa-apa. Tetapi alhamdulillah Allah kita kasih banyak apa-apa. Anak kita jadi orang soleh, istri kita jadi soleha, atau suami kita jadi orang-orang soleh yang sangat menjaga dirinya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir sakinah mawaddah warahmah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita dan tidak dapatkan pada orang-orang yang memiliki banyak apa-apanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang keempat adalah al-hayah at-tayyibah, kehidupan yang baik. Ma'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dan mereka dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hayatan thayyibah Bapak Ibu. Nah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan kita sama semuanya, tetapi dalam menikmatinya berbeda. Ya, ada orang yang mohon maaf menikmatinya sampai melewati batas. Ada orang yang mendapatkan hayatan thayyibah. Ya, dia mampu menjalankan kehidupan ini dengan penuh keberkahan-keberkahan. Ya, walau dia sibuk kajian bisa, hadir musyawarah bisa, silaturahim oke. Berwisata dan keluarga tidak ada masalah. Tahajud malam oke. Ini namanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu Bapak Ibu bukan bukan dengan fenomena kita punya mobil sesuai dengan hitungan hari. Ya, warnanya sesuai dengan warna baju. Bukan Bapak Ibu, bukan. Ya, hayatan thayyibah itu adalah kehidupan kita baik. Artinya baik dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala walau kita sangat sibuk sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah al-jannah. Mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Artinya di dunia kita bahagia, di surga kita bahagia. Bapak Ibu, tetapi kebahagiaan di dunia ya tidak sebanding dengan kebahagiaan di surga. Dia di surga itu kalau ayatnya tajri min tahtiyal anhar. Ya, di dalamnya ada taman yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tetapi secara umum Rasul sampaikan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Begitu indahnya fenomena surga ini sampai-sampai tidak bisa digambarkan dengan pandangan mata. Tidak sesuai dengan apa yang didengar telinga, dan tidak bisa difirasati sebagaimana yang firasatnya manusia. Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, bukan seperti itu. Tapi lebih yang luar biasa. Kita doa kepada Allah, semoga Allah rahmati kita jannahnya insyaallah. Yang keenam adalah mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'um 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Ridha Allah adalah tujuan kita
bersama. Sebagaimana ya target-target yang biasa atau semangat yang biasa kita sampaikan, Allah ghayatuna ya, Tuhan sebagai jadi tujuan kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang tadi yang pertama yang kita sampaikan, urgensi ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita cara menuju Allah? Ada manusia yang menuju Allah dengan cara yang benar. Ada yang menuju Allah dengan cara yang tidak benar. Mereka yang menuju Allah dengan cara yang benar, yaitu dengan dua landasan yaitu al-qauliyah dan kauniyah. Adapun orang yang menempuh dengan cara yang tidak benar adalah ada cara yang islami yang pertama, yang kedua ada cara yang ghairu islami. Makanya sebagai seorang muslim berupaya untuk menuju ma'rifatullah ini dengan qauliyah, kauniyah dan cara yang islami, bukan cara yang tidak islami. Kita lihat Bapak Ibu, landasan untuk mengenal Allah. Landasan qauliyah surah At-Tin ayat 1 sampai 5. Kita fokus kepada ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT menjadi ayat qauliyah untuk ma'rifatullah. Bahwa kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan menciptakan diri sendiri, apalagi dalam keadaan dengan teori Darwin. Manusia itu awalnya adalah titik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua al-kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yaitu tanda Allah Subhanahu wa taala ya ada dalam fenomena alam semesta. Ya, langit bumi silih bergantinya siang dan malam. Kalau kita kembangkan banyak sekali. Ya, matahari dan bulan yang berputar dengan porosnya. Wasyamsu wal qamaru tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, kemudian fenomena laut. Wa ja'alna bainahuma barzakhan la yabghiyan. Ya, yaitu adanya pertemuan dua laut yang Allah letakkan di antaranya penghalang. Ya, yang penghalang ini jelas terlihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan hanya atas saja, sampai bawah. Ya, ada ada penghalang, ada batasan antara Bahrain yang satu, ada yang laut yang satu. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dari air. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air semuanya hidup. Manusia kalau dia tidak makan, Bapak Ibu, berapa lama bisa bertahan hidup? 2 minggu bisa bertahan hidup. Kalau nggak ada air, mungkin nggak sampai 5 hari sudah tewas dia. Begitu juga yang lainnya, makhluk-makhluk lainnya. Kalau tidak ada air, mereka tidak akan bisa hidup dengan baik. Kemudian ada 2 cara yang ditempuh. Yang pertama cara Islami dan ghair Islami. Kita lihat, kita sebagai seorang Muslim berupaya cara Islami, yaitu berupaya mengenal Allah dengan dalil naql, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menggunakan akal kita sebagaimana tadi Allah sampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang menggunakan atau memiliki akal. Yang kedua, membenarkan. Namanya tasdiq. Ya, namanya tasdiq. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq itu membenarkan apa yang kita benarkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini yang 3 ini. Ya. Membenarkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang Rasul contohkan dan apa yang datang dari agama Islam. Bapak Ibu, maka ketika seorang menempuh cara ini, ya,
maka akan menghasilkan iman. Tetapi ini punya proses. Prosesnya bukan sekedar baca, dengar, selesai. Kita harus berguru juga, belajar juga, ya, membaca juga. Sesekali kita tadabbur alam, lihat laut begitu luasnya, ya, di dalamnya banyak ikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak pernah ada di antara manusia yang melemparkan, ya, yang melemparkan makanan ikan ke dalam laut. Tidak ada, ya. Manusia wah, jangan bertonton lagi ya, juta ton, miliaran ton mengambil ikan di laut, tidak pernah habis dari dulu sampai sekarang. Maka kita tadabbur, Masya Allah, begitu luar biasa ciptaan Allah, langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon. Kalau kita pergi ke apa namanya itu, kampung di atas awan itu, ya, yang apa namanya, hutan pinus itu, kan luar biasa sekali, Masya Allah. Kita lihat bagaimana Allah ciptakan ini semua, ya, dengan Allah sendiri yang menciptakannya. Maka dengan itu kita akan mendapatkan iman dengan baik. Kemudian ada cara ghairi islami. Bagaimana cara ghairi islami itu? Duga-dugaan saja, hawa nafsu saja. Kalau saya ke sana nanti bisa kenal sama Allah. Ya, nanti kalau saya nyembah-simbah ini nanti kenal sama Allah. Bapak Ibu tidak boleh demikian. Ya, ada orang yang ragu-ragu, kemudian hal ini berakibat futur. Kenapa ini semua terjadi? Ya, nanti yang kita sampaikan. Kenapa hal tersebut terjadi? Kemudian hal-hal penting yang harus kita pahami bahwa ada yang menyebabkan seorang itu terhalang dari ma'rifatullah. Setidaknya ada dua macam. Ada namanya sifat yang berasal dari penyakit syahwat, ada sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat, fasik, sombong, zalim, dusta, banyak dosa. Ya, fasik, sombong, zalim, dusta, banyak dosa. Akibat dari perbuatan ini, ya, maka akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fasik, sombong, zalim, dusta, banyak dosa akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bisa diobati enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Mujahadah. Ya, berupaya mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh mendekati kepada Allah, menjaga perintah Allah, jangan terlambat sholat, ya, jangan sampai apa namanya Al-Quran dibiarkan demikian, tidak dibaca, tidak dipahami, hadis Rasulullah tidak dibaca, tidak dipahami, dan perintah-perintah intim agama ini tidak dijalankan. Kemudian yang kedua, sifat yang berasal dari syubhat, penyakit syubhat, jahil, ragu-ragu, menyimpang, lalai, dan lain sebagainya. Ya, hal tersebut akan menjadikan seorang tersesat. Apa obatnya? Diobati dengan menuntut ilmu. Belajar dari guru, jangan belajar dari Mbah Google. Ya, atau kita mengatakan cukuplah saya dari YouTube saja. Jangan Bapak Ibu. Ya, datangi guru-guru, belajar seperti ini. Ya, belajar dari offline, online, dan sebagainya. Yang memang ada gurunya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat daripada apa yang kita pelajari. Kita masih berbicara tentang ma'rifatullah. Maka dengan berupaya menuntut ilmu ini, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memilih juga guru yang memang memiliki rasa takwa, ya, sifat takwa yang sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Silakan Ustaz Amar. Baik, syukron jazakallah khairan atas penyampaian materi pada malam hari ini Ustaz. Ya. Terkait jadi ma'rifatullah ya. Beberapa poin yang saya tangkap, ternyata salah satu dampak yang luar biasa dijelaskan ada 6, itu kita akan merasa merdeka karena atasan kita adalah yang maha kuasa, yang memiliki segala kerajaan, yang kemudian kita merasa merdeka dari segala tekanan, mungkin dari atasan dan sebagainya, tempat meminta pertolongan dan juga memohon perlindungan. Ini merdeka ini
kita sudah merdeka 75 tahun Ustaz ya, tapi belum merasa merdeka secara seutuhnya ya. Kita tidak menghamba kepada orang lain ya, tapi rasanya kita masih terjajah ini Ustaz ya. Nah, merdeka ini salah satunya dengan keimanan ya, bagaimana kita benar meluruskan penghambaan kepada Tuhan semata. Kemudian ada ketenangan ya, minta sama Allah ya apapun masalahnya. Kemudian keberkahan ya, tadi bertambahnya kebaikan, kemudian kehidupan yang baik, kemudian imbalannya surga, kemudian yang terakhir adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya ambil ya tadi terkait juga ilmu, pentingnya ilmu, menjauhkan diri dari syubhat dan untuk tidak sesat. Ustadz ini alhamdulillah ya, mungkin belum ada yang bertanya Ustadz ini nggih. Jadi sebenarnya tadi ada bertanya ini kok sebenarnya kok semakin lama semakin ini ya semakin sedikit Ustaz. Ya memang kita berharap kita bisa istiqomah ya, semangat selalu dalam majelis ilmu ini karena dalam majelis ilmu inilah sayap-sayap malaikat yang di sanalah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adiknya siapa itu Ustaz? Anak yang keberapa itu Ustaz? Ya, adanya cukup semangat itu satu labul ilmi itu. Baik Ustaz, mungkin sekian nggih nanti untuk disampaikan kepada para jamaah dimohon untuk bisa mempersiapkan nggih untuk pertanyaan ya karena akidah ini menjadi yang pokok ya, pondasi kalau mau membuat sebuah bangunan ya, bangunan pribadi atau bahkan bangunan sebuah keluarga, bahkan bangunan sebuah masyarakat ini yang paling pokok. Dimohon kepada para jamaah untuk bisa mempersiapkan ya pertanyaan apapun itu, baik kasus ataupun pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari pengetahuan atau informasi yang lain. Begitu saja Ustadz karena waktu sudah cukup malam nggih. Alhamdulillah jazakallahu khairan kami haturkan kepada Ustadz Arfi semoga Allah selalu ya, memberikan. sedikit mau saya sampaikan. Oh, nggih, monggo Ustadz. Ya, bahwa memang inilah ujian kita dalam mendalami agama. Kalau untuk perkara dunia, perhatikan ya, untuk perkara dunia, kita sanggup untuk istiqomah dan memiliki ide-ide cemerlang, tetapi sayangnya untuk perkara dunia. Ya, sayangnya untuk perkara dunia. Tetapi hari ini kita punya tantangan sekali. Kita yang hari ini semangat untuk dunia, bisa nggak semangat itu kita alihkan ke agama? Kalau kita dunia, punya reng-rengan hari ini sampai bulan depan saya harus dapat seperti ini, dari tahun sekian sampai tahun sekian saya dapat segini. Kita sebagai orang mukmin, orang muslim, punya nggak kita reng-rengan seperti itu? Umur sekian sampai sekian saya harus menyelesaikan, menguasai 10 juz Al-Quran. Bahasa menguasai bukan menghafal, tapi amalannya, isinya sudah, kandungannya sudah kita kuasai. Umur 40 tahun 20 juz. Umur 60 tahun 30 juz. Artinya apa? Kita mempersiapkan kematian yang spesial. Maka kalau kita hari ini sangat semangat sekali, istiqomah sekali untuk membuat hal-hal yang hebat, spesial demi mendapat dunia, maka orang-orang soleh tidak boleh kalah. Harus berupaya untuk semangat terus dan berupaya menciptakan sesuatu yang spesial demi Allah, Rasulnya, dan Islam wal Muslimin. Begitu Ustaz Amar. Ya Ustaz, closing statement ya, bagaimana kita mengambil nilai semangat tapi niatnya diluruskan ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan dan juga semangat untuk berada dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu lah sebuah jalan yang Allah tunjukkan untuk jalan menuju ke surga ya Ustaz. Baik, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.